Shalom anak-anakku dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama sekali lagi diberikan kesempatan untuk mengenal Allah kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana cara kita, bagaimana hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Dengan apa kita akan menguduskan nama Tuhan. Ya, sebab nama Tuhan bukan sembarangan. Sebab itu Lose minta hari ini kita akan persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan bersyukur karena Tuhan itu begitu baik atas setiap kita. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lose mengajak kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari anak dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami yang maha kudus. Allah segala Allah, nama yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. Hari ini dengan bersujud dan bersyukur kami mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan segenap puji-pujian kami yang kami naikkan dengan tulus ikhlas dari rumah kami masing-masing. Sekalipun hari ini Tuhan kami masih ada bersama dengan orang tua kami di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kami akan menikmati kasih setia Tuhan. Kami akan menikmati kemurahan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini dengan segenap hati kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berjanji dan bertekad melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pada hari ini. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah Glory Kid. Di sini ada Lose Christine, ada Lose Tuti, dan juga Lose Siti. Lose Christine, Lose Tuti, Lose Siti akan mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti semua sudah siap. Anak-anak, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai hari Minggu, Tuhan terus menyayangi kita. Tuhan terus mengasihi kita. Tuhan memelihara kita. Karena itu, mari hari ini, saat ini, Lause ajak semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita. Kita naikkan pujian, anak kesayangan. Semuanya boleh memuji Tuhan, bertepuk tangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesus.
Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Yesus nama yang ajaib, Yesus nama yang berkuasa, Yesus nama di atas segala nama. Lause Christine mau mengajak anak-anak belajar satu lagu baru. Ada satu nama, ikuti bersama-sama. Satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia, Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Sekali lagi. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia, Dia telah bangkit selamatkan kita semua. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Nama Tuhan, nama yang ajaib. Kita kembali naikkan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semuanya bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi lebih semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita siapkan hati kita, anak-anak silakan duduk, ambil Alkitabnya, ambil buku catatan ibadahnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong. Yesus tolong padaku, Tuhan Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami untuk memahami, untuk mengerti firman yang Lause akan ajarkan kepada kami. Dan terlebih itu, Tuhan tolong kami untuk bisa melakukan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Shalom anak-anak, salam sehat dari Lause Gemi untuk kita semuanya. Kiranya dimanapun anak-anak berada, anak-anak tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap bersuka cita di tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah untuk kita hadapi karena pandemi ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Lause Gemi mau mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama duduk tenang. Kita akan belajar satu pelajaran firman Tuhan yang bertema jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi Lause akan sebutkan tema kita, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan kita didasarkan dari beberapa ayat yang bisa anak-anak lihat di slide berikut. Dan firman Tuhan ini tidak akan kita baca semuanya ya anak-anak. Lause Gemi meminta anak-anak untuk membuka salah satu kitab dari ayat-ayat pendukung dari firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita hari ini. Kita belajar ada dari kitab Keluaran, dari Imamat, dan juga dari 1 Samuel. Dan saat ini Lause mau mengajak anak-anak untuk membuka kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Anak-anak yang punya Alkitab di rumah, silahkan dibuka Alkitabnya. Bagi anak-anak yang tidak memiliki Alkitab di rumah, anak-anak bisa melihat di slide. Dan bagi anak-anak yang belum bisa membaca bacaan atau belum bisa membaca Alkitab, anak-anak bisa mendengarkan. Oke? Ya. Yuk sekarang kita lihat kitab kita. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Jika sudah mendapatkan, mari kita baca dari tempat kita masing-masing secara bersama-sama. Lause membaca dari sini, kamu di tempatmu masing-masing. Kita akan mulai di hitungan ketiga. Oke ya? Keluaran 20 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Satu kali lagi Lause mengajak anak-anak semuanya membaca Keluaran 20 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca begitu jelas ya anak-anak, karena di situ kita bisa melihat ada satu perintah sekaligus larangan yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sebuah larangan untuk
kita hati-hati menggunakan mulut kita agar kita tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah ini merupakan salah satu dari 10 hukum Tuhan yang pasti anak-anak sudah tahu ya. Anak-anak sudah pernah belajar, anak-anak yang kelas besar khususnya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ingat dan kita taati. Kenapa? Karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang kudus, nama yang suci, nama yang diberikan untuk pribadi yang tanpa dosa, tanpa cela, nama yang paling tinggi, pencipta langit bumi beserta dengan isinya, yang menguasai segala sesuatu, yang kalau kita imani namanya itu sangat berkuasa, nama di atas segala nama yang seharusnya adalah kita tinggikan dan kita muliakan. Karena begitu kudusnya, nama ini harus kita jaga kekudusannya anak-anak. Bagaimana cara kita menjaga kekudusannya? Yaitu dengan menghormati dan juga menghargai nama Tuhan. Kita harus memperlakukannya dengan spesial. Seperti halnya ketika anak-anak memiliki sesuatu hal yang berharga. Tentu ketika kita memiliki sesuatu hal yang berharga, kita tidak akan mempergunakan atau memperlakukan itu dengan sembarangan. Kita pasti akan berhati-hati ketika memperlakukannya. Ketika kita punya orang tua, pasti kita tidak akan menyebutkan nama orang tua kita dengan sesuka kita sendiri. Pasti kita akan menempatkan dan menyebutkan nama Tuhan dengan menyebutkan nama orang tua kita dengan benar, dengan sopan, agar mereka tidak menjadi kecewa. Begitu juga dengan nama Tuhan. Ketika kita tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang sangat suci, kita juga harus menyebutkannya dengan benar dan dengan tidak sembarangan. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, di situ ditulis bahwa Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dikatakan di situ ketika ada orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan memandang bersalah atau berdosa. Karena begitu kudusnya, kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 10-16, di situ disebutkan ketika ada orang yang menghujat nama Tuhan, dia akan mendapatkan hukuman mati. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau anak-anak baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-24 ayat 10-16, di situ diceritakan ada seorang anak lelaki yang pada waktu itu dia bertengkar, kemudian ketika dia bertengkar, dia menghujat nama Allah dengan cara mengutuk lawannya. Dan ketika dia dibawa, dia mendapatkan hukuman mati anak-anak. Mengerikan ya anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, ketika kita diberi Tuhan mulut, kita harus menggunakan mulut kita ini dengan hati-hati. Terlebih ketika kita sedang menyebutkan nama Tuhan. Nah, saat kita sudah tahu bahwa kita harus menggunakan mulut kita dengan hati-hati, khususnya ketika kita menyebutkan nama Tuhan, agar tidak sembarangan anak-anak. Mari kita melihat dunia ini. Bagaimana dengan dunia ini? Apakah dunia ini sudah menyebutkan nama Tuhan? Apakah orang-orang di dunia ini sudah menggunakan nama Tuhan, menempatkan nama Tuhan yang sangat berharga itu dengan benar? Ternyata anak-anak, kita bisa melihat di sekeliling kita masih ada orang-orang yang mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka sembrono dalam menyebutkan nama Tuhan. Mereka menyebutkan nama Tuhan dengan tidak ada tujuan, sehingga itu tidak menjadi berarti dan malah menjadi sia-sia. Ada orang-orang yang menyebutkan nama Tuhan dengan seenaknya sendiri, sehingga membuat nama Tuhan menjadi tidak kudus.
Apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Tidak, anak-anak. Jadi contoh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu seperti apa? Menyebut nama Tuhan sembarangan itu contohnya ketika ada orang yang bersumpah. Nah, bersumpah itu berarti menyatakan sesuatu hal dan membawa nama Tuhan agar apa yang dinyatakan itu menjadi kuat, anak-anak. Nama Tuhan adalah nama yang suci. Ketika seseorang bersumpah dan membawa nama Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang tidak benar, anak-anak. Contohnya, aku berani bersumpah loh demi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita pernah mendengar orang seperti itu ya anak-anak. Dan itu adalah salah, anak-anak. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu membuat nama Tuhan tidak menjadi kudus. Nah, Tuhan pasti sangat kecewa ketika dilihatnya ada orang yang menyebutkan namanya dengan sembarangan. Lalu apakah ada contoh yang lain? Ya, ada contoh yang lain. Ada orang-orang di luar sana yang menggunakan nama Tuhan dengan tidak benar. Contohnya, menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan diri sendiri, untuk menutupi kesalahannya, untuk berbohong, untuk mencari keuntungan, ya. Dan ini merupakan sebuah kesalahan di mata Tuhan. Berdosa, anak-anak, karena kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, tidak dengan benar. Tuhan terluka ketika kita melakukan hal ini, anak-anak. Ada orang-orang di luar sana juga yang menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, seperti menggunakan nama Tuhan untuk mempersalahkan orang lain, untuk mengutuki orang lain, untuk mendoakan orang yang melukai hatinya supaya orang itu celaka. Wah, kalau seperti ini benar enggak ya anak-anak? Tidak ya anak-anak, ini adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh kita ikuti. Di luar sana juga ada orang-orang yang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Contohnya menggunakan nama Tuhan sebagai bahan lelucon atau untuk lucu-lucuan, sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi tertawa. Nah, apakah ini benar anak-anak? Ini adalah salah. Anak-anak pernah melihat orang latah? Orang latah itu adalah orang yang menyebutkan suatu kata secara spontan dan berulang-ulang. Biasanya ini terjadi ketika seseorang sedang terkejut. Nah, ada orang-orang yang latah dan dia menyebutkan nama Tuhan secara berulang-ulang ketika dia sedang terkejut. Contohnya, ketika dia kaget, dia menyebutkan, "Oh, Jesus Christ. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh my God." Seperti itu ya anak-anak. Apakah itu benar? Tidak benar. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini adalah sebuah dosa. Karena kita menyebutkan nama Tuhan tanpa ada kesadaran yang penuh anak-anak. Sehingga apa yang kita katakan itu tidak ada tujuannya dan menjadi sia-sia belaka. Apakah ini dikehendaki Tuhan? Tidak. Hal-hal yang seperti itu tentunya tidak dikehendaki Tuhan, anak-anak. Lalu apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita dapat menjaga kekudusan nama Tuhan kita. Ya, kita tahu bahwa nama Tuhan itu adalah sangat suci, sangat kudus. Ya, kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Kita seharusnya meninggikan nama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, bukan mengucapkannya dengan sembarangan, dengan sembrono, tanpa ada tujuan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak? Bagaimana ketika kita hidup selama ini? Apakah kita pernah menggunakan nama Tuhan, menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan?
Kalau kita dulu pernah menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, karena kita belum mengerti firman bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat kita sudah mengerti firman, tentu kita harus berubah ya anak-anak. Tuhan mau kita bertobat, kita minta ampun kepadanya, kita berbalik dari segala kesalahan kita. Kita berubah dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru. Kalau dulu sebelum mengerti firman Tuhan, sebelum menyadari kebenaran firman Tuhan, kita masih menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sembrono, dengan sia-sia. Maka saat kita sudah tahu tentang firman Tuhan, kita harus berusaha menjaga kekudusan nama Tuhan dengan menghormatinya, dengan menghargainya, dengan menggunakan nama Tuhan pada tempat dan waktu yang tepat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan persekutuan, dalam penyembahan, untuk memuji Tuhan, untuk memberikan berkat atau mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Karena kita ingat bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang kudus, yang seharusnya kita spesialkan anak-anak. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepadanya dapat selalu berusaha menjaga perkataan kita untuk mengucapkan nama Tuhan dengan benar dan tidak sembarangan. Tuhan mau hidup kita, diri kita menjadi contoh, menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan bagi sesama kita. Ketika kita menggunakan mulut kita, biarlah yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang membuat hati Tuhan menjadi senang. Ya, kita tahu bahwa nama Tuhan harus kita muliakan dan kita tinggikan. Kita bisa memuliakan Tuhan tidak hanya melalui perkataan kita saja, tetapi juga melalui sikap hidup kita yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang suci, kita terus berusaha menjaga kekudusan nama Tuhan, kita terus melakukan itu, maka Tuhan akan mendatangkan berkat dan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan, kita melakukan kesalahan dan kita merasa bahwa ketika kita menyebutkan nama Tuhan kita akan menjadi aman, kita akan menjadi terlindungi, dosa kita akan tertutupi. Ya, itu adalah sebuah hal yang dosa anak-anak, hal yang salah. Sehebat-hebatnya kita menutupi kesalahan kita, pastilah akan ada waktu Tuhan untuk mengadili orang yang bersalah kepadanya. Nah, hari ini anak-anak kita akan melihat ada satu contoh tokoh Alkitab yang hidupnya itu memuliakan nama Tuhan. Dia meyakini bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, yang kepada Tuhan sajalah ketika dia meminta pertolongan, dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Tokoh Alkitab ini benar-benar menjaga kekudusan nama Tuhan. Dia meyakini, dia mengandalkan nama Tuhan yang berkuasa. Dia yakin kalau dia dalam keadaan sulit, ketika dia menjalani kehidupan di dalam hari-harinya, ketika dia mengingat nama Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Karena dia yakin di dalam Tuhanlah dia berlari dan dia akan menjadi selamat. Ya, Lause mau mengajak anak-anak untuk menebak tokoh ini.
Kira-kira siapakah dia? Lause kasih bantuan ya, kisi-kisi atau clue. Ya, selain dia adalah seorang tokoh yang mengandalkan nama Tuhan dan dia sadar penuh bahwa Allah lah yang menjadi sumber pertolongan dan juga penyelamat hidupnya, dia juga tidak suka jikalau Allah yang dia sembah namanya dicemooh oleh orang lain, namanya direndahkan, namanya dihina, karena itu termasuk dalam penghujatan nama Tuhan. Dia tidak suka orang lain, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meremehkan nama Tuhan. Ketika pada waktu itu ada seorang Filistin yang berusaha mencemooh nama Tuhan, yang melemahkan nama Tuhan, yang merendahkan nama Tuhan. Meskipun dia bukanlah seorang prajurit ya yang terlatih untuk berperang, dia hanya seorang penggembala domba, dia berani untuk mendatangi orang Filistin itu. Dia mendatangi orang Filistin yang mau berperang dengannya itu hanya dengan nama Tuhan semesta alam. Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 45, dia mengatakan seperti ini, anak-anak. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dari segala barisan yang telah kau tantang itu. Nah, kira-kira anak-anak, ketika anak-anak sudah mengetahui clue ini, apakah anak-anak sudah bisa menebak siapakah tokoh itu? Ya, tokoh ini adalah seorang penggembala. Dia tidak suka nama Tuhan dicemooh karena pada waktu itu ada seorang tentara Filistin yang terkenal selalu menang. Dia meremehkan nama Tuhan dan juga umat Tuhan. Dia tidak terima dan dia mendatangi orang Filistin itu dengan nama Tuhan semesta alam. Sedangkan tentara itu dia datang kepada tokoh ini dengan menggunakan tombak, pedang, dan juga lembing. Siapakah dia? Siapa ya? Ya, benar. Dia adalah Daud, ya. Daud ini berperang melawan Goliat. Goliat pada waktu itu ditakuti oleh seluruh umat Allah. Tapi Daud pada waktu itu berani karena dia meyakini, dia beriman bahwa di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Nah, di dalam cerita ini, apakah anak-anak ingat apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Lause punya satu cuplikan video, kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi. Apakah Daud menang melawan Goliat ataukah Goliat yang menang melawan Daud? Mari kita saksikan bersama-sama. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Nah, luar biasa ya anak-anak. Luar biasa sekali Daud. Daud begitu menjaga kekudusan nama Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dia mengandalkan nama Tuhan yang penuh kuasa. Dan akhirnya apa anak-anak? Daud diberi kemenangan oleh Tuhan saat dia melakukan pertempuran melawan Goliat. Dan apa yang terjadi dengan Goliat? Goliat kalah anak-anak. Goliat mati. Nah, sehingga melalui perbuatan Daud dan melalui perkataan Daud, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kita bisa melihat ya anak-anak, Daud begitu menjaga kekudusan nama Tuhan dan dia tidak mau nama Tuhan dicemooh oleh orang lain. Dan pada waktu itu Tuhan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat yang sombong dan telah mencemooh nama Tuhan beserta dengan umat Tuhan pada waktu itu. Dan biarlah seperti halnya Daud, kita juga dapat memuliakan nama Tuhan anak-anak ya, dengan cara tetap menjaga kekudusan nama Tuhan, menspesialkan nama Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, melainkan kita terus menghormati nama Tuhan, menghargai nama Tuhan, baik itu melalui perkataan kita ataupun melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kiranya setiap kita ditolong Tuhan untuk dapat melakukan perintah Tuhan ini. Dan satu ayat firman Tuhan yang akan mengakhiri dan menutup firman Tuhan hari ini, kita akan hafalkan bersama-sama dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 yang tadi sudah kita baca ya. Kita hafalkan ayat ini sebagai ayat hafalan kita. Mari kita baca satu kali dulu ya sebelum kita hafalkan. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Satu kali lagi kita akan coba hafalkan ya, dari ayatnya dulu ya. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kiranya firman Tuhan ini dapat terus kita ingat dan dapat kita taati. Mari kita spesialkan nama Tuhan, kita gunakan mulut kita dengan hati-hati, terlebih saat kita menyebutkan nama Tuhan, agar nama Tuhan tidak menjadi sia-sia saat kita sebutkan, melainkan dapat kita permuliakan dan kita tinggikan. Mari anak-anak, kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih karena melalui firman-Mu kami boleh semakin Tuhan ingatkan bahwa kami sebagai umat Tuhan harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Biarlah melalui mulut yang Tuhan beri ini kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami dapat menspesialkan nama Tuhan, menghormati, menghargai nama Tuhan. Baik itu melalui perkataan yang keluar dari mulut kami ataupun melalui sikap hidup kami sehari-hari. Kami rindu, kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebelumnya kami masih menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kami menyebutkan nama Tuhan untuk hal-hal yang tidak ada tujuan sehingga sia-sia dan membuat nama Tuhan menjadi tidak kudus. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong pimpin kami untuk dapat mentaati Tuhan dalam hal menjaga kekudusan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kami dan memampukan kami. Saat ini kami sudah selesai mendengar firman Tuhan.
Biarlah firman yang telah kami dengar ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan hari ini ya anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Nah, anak-anak, hari ini kita bersyukur. Kita dikuatkan sekali lagi dengan firman Tuhan. Agar kiranya dalam kehidupan kita, bukan hari ini saja ketika mendengar firman Tuhan. Namun dalam hari demi hari kita selalu mengingat akan nama Allah yang Maha Kudus. Sehingga hidup kita pun boleh sungguh-sungguh terpaut kepada Dia. Sebab itu mari kita akan sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur dan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan kami yang agung, kami bersyukur hari ini. Biarlah dengan Roh Kudus yang akan menolong kami boleh dikuatkan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hati kami, dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan Yesus tolong kami yang masih kecil ini agar kami senantiasa mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh perkataan dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur kami menutup ibadah kami hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.